Sudah? Oke ya. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas 6 saham. Nah, weekend ini saya akan mencoba membahas beberapa saham di sektor komoditas ya secara teknikal, di mana menurut saya di tahun 2022 ini komoditas itu berpotensi untuk bullish teman-teman ya. Nah, kita flashback sedikit ke tahun 2021 di mana banyak analis maupun influencer yang mengatakan akan adanya komoditi super cycle ya, di mana komoditas itu bullish, tapi 2021 itu gagal kejadian. Jadi ada potensi di 2022 komoditi super cycle itu kejadian teman-teman. Kita bisa lihat dari keseriusan pemerintah ya menangani komoditas di tahun ini ya. Yang pertama, batu bara dilarang ekspor. Kedua, nikel sudah dilarang ekspor ya. Dilarang ekspor kok baik sih untuk komoditas. Nah, Indonesia adalah ladangnya komoditas. Jadi ketika Indonesia melarang untuk ekspor komoditi, maka harga komoditas itu berpotensi untuk naik teman-teman ya. Karena kita itu ladangnya dari komoditas itu sendiri ya. Kalau kita melarang ekspor, berarti Indonesia sedang kekurangan komoditas. Maka untuk supaya stoknya di Indonesia sendiri cukup, maka kita larang dulu ekspornya ya, untuk kita konsumsi sendiri di Indonesia. Nah, setelah kita sudah punya barangnya, maka kita akan ekspor lagi. Nah, ketika eksplorasi itu sudah dibuka, maka potensi saham-saham di sektor komoditi sendiri revenue-nya akan naik karena harga komoditasnya sudah naik tinggi. Nah, oke. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan saham ya teman-teman. Tapi sebelum lebih jauh ya, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman ya. Jadi silakan untuk dianalisa ulang, karena baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke ya. Yang pertama ya, dua kertas menurut saya menarik, INKP Tekim. Katalisnya adalah Indonesia rencananya akan menaikkan cukai kepada perusahaan plastik ya. Dan itu bukan katalis untuk hari ini saja teman-teman, itu katalis untuk 1, 2 bahkan 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, karena keseriusan dunia bahkan untuk mengurangi produktivitas plastik itu sendiri. Maka dua kertas menurut saya akan ada potensi untuk bullish di tahun ini ya. Kita lihat dari segi chart teman-teman. Kita bisa lihat dari segi chart ya. INKP ini sebelumnya udah pernah saya bahas, dan di sini ada pola double bottom. Double bottom ini sudah di breakout, dan juga dia sudah break dari downtrend minor yang terjadi di NKP ini, dan volume ketika dia break itu meningkat ya daripada volume sebelumnya. Jadi di NKP ini menurut saya masih menarik teman-teman, masih menarik, di mana area entry di harga sekarang bisa teman-teman manfaatkan dengan stop loss di bawah 8.000. Nah, semisal kita set sebuah trading plan ya untuk INKP ini, maka ya teman-teman bisa bayar di harga sekarang di 8.045 ya, cicil sampai harga 8.000, sampai ke 8.000. Nah, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 8.000, misalnya di 7.900, itu sekitar 6% ya, medium risk. Rewardnya di mana? Rewardnya yang pertama tentu di sini dulu, di sekitaran 9.300. Nah, potensinya menurut saya ini akan di break ya. Ketika ini di break ke atas, maka potensi dari INKP ini akan lewat dari 10.000. Nah, potensinya akan ke 11.000 bahkan ke 12.000 ya. Karena di sini ada pattern lanjutan namanya cup and handle ya. Nah, kalau kita tarik resisten di sini teman-teman ya. Nah, 9.300 adalah resistennya. Nah, ketika dia nanti break dari 9.300, maka di sini ada pola cup and handle, di mana ini adalah handle-nya, cup-nya, dan ini akan berpotensi menjadi handle-nya. Ini adalah pattern lanjutan teman-teman ya, ketika dia break dari 9.300. Nah,
teman-teman bisa manfaatkan buy sebelum dia breakout, di mana buy di harga sekarang, cicil-cicil sampai harga 8.000. Nah, dengan asumsi dia break, maka potensinya akan jauh ya. Sejauh mana? Ya, selama dia masih naik, maka masih layak untuk di hold. Nah, mungkin 30-50% masih sangat mungkin ya untuk INKP ini kalau dari view saya pribadi ya. Karena sentimennya juga positif ya untuk kertasan dan harga pulp and paper juga masih naik teman-teman. Oke, itu untuk INKP. Kemudian berikutnya ada temannya yaitu TKIM. TKIM ini hampir mirip dengan INKP ya, hampir mirip. Dia juga baru break dari downtrend minornya, breaknya dengan volume, dan sekarang dia dalam posisi konsolidasi, dan konsolidasi dia dengan low volume teman-teman, dengan low volume. Nah, teman-teman bisa manfaatkan buy yen TKIM itu di harga sekarang ya. Semisal teman-teman buy di harga sekarang ya di 7875 ya. 7875 stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 7500 atau di bawah sini, di bawah angka 7000. Semisal kita masang stop loss di bawah 7000 ya, di 6950 itu sekitaran 12% ya, cukup tinggi. Jadi alangkah baiknya untuk entry di saham ini untuk cicil dulu ya, cicil dulu ya. Kalau itu menurut teman-teman cukup tinggi, maka teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 7500, semisal di sini di 7400, itu sekitar 6%, hampir sama dengan INKP tadi. Nah, reward yang pertama di resistennya ini di angka 8900 atau kita berangkat ke 9000. Nah, ketika dia ini mampu di break ya, ketika dia mampu break dari angka 9000, maka potensinya sama dengan TKIM teman-teman ya, sama dengan INKP, dia akan ada pola cup and handle ya. Di sinilah resisten ya. Kalau 9000 ini mampu di break, maka potensi ada cup and handle. Di pattern lanjutan cup and handle, di sini ada cupnya, dan ini akan berpotensi menjadi handle-nya dengan asumsi dia break dari angka 9000 ya. Jadi dua kertas INKP dan TKIM masih menarik menurut saya di harga sekarang, untuk beli juga cukup oke ya. Itu untuk dua kertas. Kemudian berikutnya di batubara. Di batubara sebenarnya saya tertarik dengan Adaro dan Harum, di mana Adaro dan Harum sebelumnya sudah saya sarankan buy dari harga bawah teman-teman ya. Nah, selain itu yang belum naik ya, saya tertarik dengan Indi. Nah, Indi ini sendiri ya, kalau teman-teman perhatikan, nah, Indi ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, dan kalau kita lihat dari segi chart pattern teman-teman, di sini Indi ini baru break dari pattern yang namanya falling wedge ya. Dia break juga dengan volume yang sedikit meningkat ya, walaupun belum signifikan. Kemudian di sini juga ada pola double bottom kecil ya. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom keduanya, dan sudah di break dan sekarang dalam posisi retest ya, dalam posisi retest. Dan ini menurut saya masih menarik teman-teman ya, masih menarik untuk beli di harga sekarang. Semisal kita set trading plan, beli di harga sekarang di 1670 ya, 1670. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 1600, atau bisa teman-teman set di bawah ini, di bawah support sebelumnya, di bawah 1500. Itu sekitaran 10%, jadi cukup tinggi. Buat yang trading pendek, stop lossnya bisa teman-teman set di bawah 1600. Misal di 1585 itu risknya sekitar 5%, kemudian rewardnya bisa ke angka 2000 ya, 20% risk to reward ratio masih oke ya, masih oke. Kalau teman-teman mau hold ya, mau hold lebih lama, maka trailing stopnya, maka stop lossnya teman-teman bisa set di bawah support ini, di bawah 1445. Maka kalau teman-teman set stop loss di sini, di bawah sini, maka entry lah perlahan, jangan entry dana besar di harga sekarang ya, entry perlahan. Kalau dia turun, entry lagi. Kalau dia turun lagi, entry lagi di sini, supaya average-nya menarik dan cut loss-nya nanti nggak sakit-sakit amat ya. Oke,
Itu untuk Indi ya. So far menurut saya masih menarik untuk Indi. Kemudian berikutnya ada ITMG. Nah, ITMG ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman. Sebelumnya udah pernah saya bahas. Di sini ada pattern falling wedge yang sudah di break ya, tapi dia belum mampu melewati resistennya ini di 22.000 ya. Dia belum mampu melewati 21.800. Nah, di sini untuk ITMG ini ada potensi membentuk pattern yang namanya double bottom ya. Ini potensi di bottom kedua, kemudian ini potensi jadi bottom kedua. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, sorry ya. Dengan asumsi dia break dari 21.800, maka ketika ini di breakout ya, apalagi break dengan volume, maka ada potensi untuk ITMG ini menutup gap di sini teman-teman. Di sini masih ada gap yang tinggalkan di area 2.400 ya. Jadi ITMG ini masih menarik ya. Untuk untuk entry di harga sekarang itu cukup spekulatif ya. Cukup spekulatif, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika dia break dari 21.800 ya. Apalagi ketika dia break dengan volume, maka teman-teman bisa manfaatkan entry buy di situ ya. Nah, ITMG ini so far menurut saya juga masih oke teman-teman, masih oke. Nah, komoditi berikutnya ada tadi sektor CPO ya. Nah, CPO sendiri belum ada larangan ekspor teman-teman. Kita bahas dulu ya dari segi ekonominya. Belum ada larangan ekspor. Nah, CPO ini sendiri menurut saya juga ada potensi akan ada larangan ekspor, di mana kita tahu sendiri harga minyak saat ini itu cukup tinggi teman-teman ya di pasaran. Nah, kita bahas technical LSIP ya. LSIP menurut saya cukup oke, valuasinya cukup murah, cuma sayangnya tumbuhan atau pohon-pohon sawit di LSIP ini sudah tua teman-teman, jadi produktivitasnya sudah nggak seperti dulu. Nah, LSIP ya, kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada potensi membuat pattern yang namanya double bottom ya. Di sini potensi dari bottom pertama, kemudian ini bottom kedua dengan asumsi LSIP break dari sini. Ini ada resistennya di 1270 ya. Ketika dia break sini, maka potensi dia akan kembali ke 1400-an. Jadi LSIP ini bisa manfaatkan buy on breakout ketika dia break dari 1270. Nah, karena belum adanya pengumuman dari pemerintah untuk larangan ekspor CPO, maka teman-teman bisa manfaatkan ketika news itu keluar, maka ini potensinya kan turun ya. Nah, ketika dia turun jebol support, teman-teman bisa perhatikan area sini. Kemungkinan ketika dia jebol support, dia akan ke sini teman-teman, ke sekitaran 1125 atau 1135. Ketika dia jebol sini, maka teman-teman bisa manfaatkan buy di sini, atau mungkin dia akan ke sini ke sekitaran harga 1000-an. Kalau dia sampai ke harga 1000-an sih langsung buy aja teman-teman ya. Menurut saya sih sudah cukup menarik ya, sudah cukup menarik kalau dia sampai ke harga mendekati harga 1000 teman-teman ya. Oke, itu untuk saham CPO LSIP ya. Kemudian berikutnya yang menarik bagi saya adalah DSNG sebenarnya. Kenapa DSNG? DSNG ini tumbuhan atau kelapa sawitnya itu baru-baru teman-teman, jadi masih produktif ya, istilahnya pohonnya itu masih produktif di saham ini ya, pohonnya itu masih produktif. Cuma saya ragu dengan volume yang ada di DSNG ini. Volumenya ini gede-gede ya, kalau kita lihat seperti ini ya, volumenya gede-gede, padahal ini sahamnya lebih kecil dari saham LSIP. Jadi saya curiga ini adalah indikasi akan saham repo. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk entry saham ini, bisa cross check dulu apakah ini saham repo atau tidak. Kalau tidak ya, DSNG ini menarik teman-teman ya, menarik. Di sini ada support yang kita bisa tarik dan sekaligus bisa menjadi area buy kita ya di harga mendekati angka 500. Nah, ketika dia turun lagi mendekati harga 500, maka teman-teman bisa manfaatkan entry buy di sini ya.
kalau teman-teman bayar dari harga sekarang, itu risknya sekitaran 78%-an teman-teman ya. Ya, 8% itu medium risk, rewardnya di mana? Rewardnya di sini di 580. Jadi masih belum menarik ya untuk risk reward buat teman-teman yang entry dari sekarang ini. Risk rewardnya masih 1/1. Jadi akan lebih baik menurut saya tunggu dia terkoreksi mendekati harga 500 ya. Oke, sekian pembahasan kita hari ini teman-teman. Masih ada banyak sektor komoditas yang menurut saya masih menarik ya. Selain dari kertas, batu bara, dan CPO, saya juga masih tertarik untuk nikel, timah, dan tembaga ya. Tapi kalau saya bahas di sini hari ini semua itu kepanjangan, jadi lain waktu saya bahas saham-saham itu teman-teman ya. Oke ya. Sekian, selamat malam, selamat berakhir pekan.